Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zeferta Utami dari kelas 10 Bahasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang otoritas OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perbankan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, penyidikan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan atau berlandaskan asas-asas berikut: asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. OJK harus mempunyai struktur dengan prinsip checks and balances. Fungsi dan tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem jasa keuangan yang tumbuh secara berlangsung dan stabil, serta dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan seperti pasar modal, akuntansi, perbankan, dan lembaga-lembaga yang lain. Yang kedua adalah perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi bank berfungsi sebagai penerima kredit atau lebih dikenal sebagai mencakup dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito, simpanan giro. Bank berfungsi sebagai pemberi kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun konsumtif. Bank berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter. Jenis-jenis bank ada bank umum dan bank pekreditan rakyat. Prinsip kegiatan usaha bank yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan lain-lain. Produk bank yaitu produk perbankan konvensional, ada tabungan, deposito, cek, giro, dan kredit. Sedangkan yang syariah ada Al-Wadiyah, Aron, dan deposito mudorobah. Yang ketiga adalah pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum atau perdagangan efek. Fungsi pasar modal yaitu sebagai sarana perdanaan usaha bagi perusahaan, sebagai sarana berinvestasi bagi para pemodal, menampung tenaga kerja, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Penunjang pasar modal yaitu bursa efek, lembaga penunjang pasar modal yaitu bursa efek,
LKP, LPP, investor, emiten, underwriter, dan lain-lain. Produk pasar modal yaitu saham, obligasi, waran, dan opsi. Mekanisme transaksi di pasar modal yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Fungsi asuransi ada dua, fungsi primer dan fungsi sekunder. Peran asuransi terhadap masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis asuransi: asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi kesehatan, dan asuransi pensiun. Produk asuransi: asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil atau kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan bagi dari perusahaan tersebut. Fungsi dana pensiun yaitu fungsi asuransi, fungsi tabungan, dan fungsi pensiun. Peran dana pensiun itu memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis dana pensiun: dana pensiun tenaga kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun lembaga keuntungan. Produk dana pensiun: tabungan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi ABRI, DPLK, dana pensiun lembaga kerja, DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Fungsi pegadaian yaitu mengelola organisasi, tata laksana pegadaian, melakukan penelitian dan pengelolaan, serta mengawasi pengelola pegadaian. Pegadaian sebagai usaha yang unik sebagai jaring pengaman sosial. Jenis pegadaian yaitu melakukan peminjaman dengan cara menggadaikan barangnya, bisa melakukan jasa titip barang, memberikan kredit, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.